Hola hola pengagum alur cerita, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Stellar Transformation Season 5 Part 15. Tapi sebelum lanjut Mimin mau ingatkan lagi. Guys, ini semua hanyalah spoiler. Jadi antara video dan narasi juga nggak akan sama. Untuk informasi kapan filmnya akan tayang masih belum ada kabar untuk saat ini. Jadi kalian nikmati saja spoiler dari saya kali ini. Oke, siap-siap ambil cemilan kalian. Entah itu makanan ringan, teh, kopi, rokok, dan jangan lupalah asbaknya untuk menemani kalian mendengarkan dongeng dari Mimin. Penginapan awan api biru dipenuhi dengan banyak orang, dan ahli dari alam abadi, ahli dari alam iblis, dan bahkan beberapa karakter dari alam lain. Bagaimanapun di sana terlihat sangat kacau. Tingkat kebisingan benar-benar membuat telinga seseorang terasa sakit. Para penonton tidak bisa diganggu oleh kesepakatan itu. Transaksi antara Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah tidak akan lama lagi akan dimulai. Bahkan di sana semua orang sudah berada di tepi kursi mereka masing-masing untuk melihat pertempuran ini. Pertempuran dan pembantaian yang dihasilkan ketika para ahli level Kaisar akan berhadapan. Siapapun pasti akan penasaran dengan adegan itu, apalagi Mimin. Setelah melihat Kinyu yang mengamati kerumunan, Luba tertawa terbahak-bahak. Tidak ada artinya terlalu cemas sekarang, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Saat salah satu dari mereka mulai bergerak, seluruh adegan akan kacau balau. Berbagai ahli akan mengikutinya. Setelah mengatakan ini, Luba benar-benar menyilangkan kakinya dan duduk di antara awan. Meskipun ada banyak orang, tetapi di udara ada ruang yang tidak terbatas. Sehingga sebagian besar dari individu menempatkan diri mereka dengan jarak 1-2 meter satu sama lain. Semua ini dilakukan agar memenuhi prosedur jaga jarak aman saat di dalam kerumunan. Setelah melihat Luba yang duduk dengan santainya, Kinyu pun tersenyum dan menyilangkan kakinya. Sementara pemuda dan gadis putus asa dengan mata besar juga menyilangkan kaki dan duduk. Sembari menarik lengan Lao Yu dengan matanya yang super imut memohon kepada laki itu agar tidak kehilangan akalnya kali ini. Karena ada banyak ahli berbahaya di penginapan awan api biru kali ini. Orang yang bernama Lao Yu ini sebenarnya tampan, namun selalu ada kesedihan di balik matanya. Dan itu membuat seluruh penampilannya tampak terlihat tidak bersemangat. Luo Yu juga meyakinkan Yan agar jangan terlalu khawatir karena dia tahu batasannya sendiri. Yan mengedipkan mata besarnya itu dan mendesah tak berdaya. Namun tiba-tiba dia melihat Kinyu yang duduk di depannya. "Hei, senang bertemu denganmu. Namaku Jian Yan." Wanita ini bahkan mengedipkan matanya pada Kinyu. Kinyu yang melihatnya sedikit terkejut dan merasa salah tingkah. Luba yang mendengarnya pun mengatakan kepada Kinyu apakah dia mengenal wanita tersebut. Sontak Kinyu mengatakan jika dia tidak mengenalinya. Bahkan ini pertama kalinya dia melihatnya sambil melirik belakang ke arah Yan yang tersenyum. Namun Kinyu tidak ingin melepaskan kesempatannya guys. Dia pun berbalik menanyakan, "Bagaimana kabarmu Nona Jiang? Apakah Anda pernah melihat saya sebelumnya?" Jiang Yan terkikik dan menjawab, "Tidak juga. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Saya hanya merasa bahwa Anda menarik perhatian, jadi saya datang untuk berbicara dengan Anda. Mengapa? Apakah saya tidak diterima?" Belum apa-apa, Kinyu sudah dibuat gak berdaya. Kinyu tanpa sadar merasa menyukai wanita Jiang Yan ini. Namun dia tahu bahwa Jiang Yan dan temannya berada di tingkat dewa abadi dan jauh lebih kuat darinya. Namun belum sempat PDKT-an, Jiang Yan melihat ke belakang dan berteriak kecil. Dia segera menatap Kinyu dengan tatapan meminta maaf. "Maaf, kakak Lao Yu habis minum, jadi aku harus menemaninya. Mari kita mengobrol di lain waktu." Setelahnya Jiang Yan terbang kembali ke sisi kakaknya. Luo Yu melirik Kinyu lalu menatap Jiang Yan sebelum berkata dengan susah payah, "Yan jarang sekali kamu bergerak hanya untuk menyapa orang lain.
Biasanya kamu tidak terlalu memperhatikan pria. Dia tahu jika Jiang Yan ini memperlakukan kebanyakan pria dengan jijik. Belum lagi jika itu dewa emas. Bahkan beberapa dewa abadi yang dia kenal, Jiang Yan tidak peduli. Tentu saja Jiang Yan punya modal. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan mistik level 1, dia memiliki kekuatan misterius dan bahkan didukung oleh master yang sangat kuat. Melihat Jiang Yan mendekati pria lain atas kemauannya sendiri hari ini, ketika dia biasanya tidak menghargai kebanyakan pria, pasti membuat Luo Yu terkejut. Namun yang sebenarnya disukai Jiang Yan adalah Luo Yu, sampai-sampai dia ingin Luo Yu menjadi suaminya. Dan tentu sangat diketahui Luo Yu, hanya saja hati Luo Yu sudah memiliki orang lain, dan orang itu sudah mati. Oleh karena itu Luo Yu dapat memperlakukan Jiang Yan sebagai saudara saja. Jiang Yan memandang Qin Yu yang ada di depan dan ingin berbicara dengannya. Namun dia mengerutkan kening dan terus tinggal di sisi saudaranya. Jiang Yan memiliki kesan yang baik tentang Qin Yu, tapi dia tidak bisa meninggalkan saudaranya. Waktu berlalu, hampir setiap ahli yang menonton duduk menunggu dengan sabar. Bagi para ahli ini, menunggu beberapa jam tidak berarti dan bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan mental. Qin Yu memandang ke atas ke arah matahari. Dari sudut matanya, dia sudah memperhatikan keberadaan beberapa ahli level kaisar lagi. Para ahli itu semua menunggu dengan tenang tanpa satu suara pun. Setelah beberapa saat, terdengar suara yang menggentarkan surga dari jarak 1000 li. Para tamu dari tingkat pertama penginapan, silahkan pergi. Suara dari 1 juta penonton yang berisik menghilang dalam sekejap dan menjadi sangat sunyi. Luba yang akrab dengan proses sebelumnya pun bergumam, bukankah penginapan ini memiliki 3 tingkat? Sebelumnya hanya level 2 dan juga level 3 yang tidak diizinkan menjadi tamu. Kenapa kali ini bahkan level 1 juga dilarang? Qin Yu sedikit penasaran dan melihat ke arah pria parubaya yang melayang di udara agak jauh. Terutama setelah mendengar gumaman Luba, Qin Yu tidak bisa menahan penasarannya. Tuan Abadi Xiao, mengapa tidak ada orang yang diizinkan di tingkat 1? Mungkinkah ada musuh lain yang menyergap Anda di level 2? Tetapi level 1 terpisah dari level 2. Seharusnya tidak ada masalah kan? Sebuah suara yang kuat bergema dari level 1 penginapan. Mendengar itu pria yang melayang di udara berseru dengan acuh tak acuh. Siapa yang berani menentang? Jika Anda melawan Kaisar Yu atau Kaisar Iblis Darah, jangan salahkan saya karena sudah memperingatkan Anda sebelumnya jika Anda mati. Setelah itu, dia terbang ke level 3. Suara diskusi mulai terdengar. Para ahli di penginapan awan api biru keluar satu persatu. Mendengar ancaman terang-terangan itu, mereka tahu batas mereka dan hanya bisa mundur. Luo Yu juga bergumam. Matanya yang sunyi itu mulai bersinar, dan aura putus asa yang dia keluarkan perlahan menghilang. Apa yang tersisa sebagai gantinya adalah sedikit energi yang sangat kuat. Dengan penginapan awan api biru sebagai pusatnya, ruang di sekitar dalam 10.000 li diselimuti oleh tekanan besar, dan semua orang menjadi tenang sekaligus. Selama seseorang tidak bertindak bodoh, mereka bisa merasakan perubahan besar yang akan segera terjadi. Suara aneh pun terdengar. Segera setelah itu dalam sekejap daerah sekitar mulai menghilang seperti riak di danau. Luba yang melihatnya pada saat yang sama dia melirik Qin Yu dan mundur dengan cepat. Bukan hanya Luba, setiap ahli di tempat kejadian dengan cepat membuat jarak antara penginapan dan diri mereka sendiri. Seberkas cahaya ditembakkan dari langit dan mengenai api tertinggi di atas penginapan. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan energi kesemutan di udara. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari penginapan awan api biru dan meliuk-liuk di udara. Energi mereka begitu kuat hingga setiap orang lemah yang terlalu dekat akan terbakar sampai garing. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 penonton meninggal secara tak terduga. Wadidaw. Suasana mulai memanas, di mana dari mereka mengatakan siapapun yang melakukan itu, lebih baik tunjukkan dirimu. Bersembunyi seperti ini, apakah kamu tidak punya kehormatan? 6 ahli langsung muncul di atas penginapan, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Orang yang berbicara adalah salah satu dari mereka. 6 orang ini dibagi menjadi bawahan Kaisar Yu dan bawahan Kaisar Iblis Darah.
dan mereka semua adalah level Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. Kemudian dengan suara tawa seorang pria kurus berpakaian hitam muncul di langit. Setelah sosok itu muncul, komandan tim Kaisar Yu Dewa Abadi Jojo sedikit kaget. Jelas senjata surgawi kelas atas sosok itu sudah cukup istimewa. Sosok itu ternyata pedang darah hijau Jibai yang memegang paku hitam yang sangat kecil. Paku hitam kecil ini tampak biasa, tetapi ketika disembunyikan dalam sambaran petir sebelumnya, kekuatannya cukup untuk menghancurkan penghalang pelindung di sekitar penginapan awan api biru. Penginapan awan api biru dibangun bersama oleh Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah. Menghancurkannya sama saja dengan tidak menghormati dua kekuatan ini. Oleh karena itu, Jibai tidak memiliki pilihan selain menunjukkan langkahnya untuk memberitahu mereka bahwa orang-orang tersembunyi di dalam kegelapan belum tentu lebih lemah. Seseorang telah membuat langkahnya. Kemudian iblis darah rambut putih, Yileng pun bersuara. Ledakan terdengar hampir bersamaan ketika Yileng berbicara. Kemudian Kaisar Li Jiao muncul dan berkata, itemnya masih belum keluar, dan hanya sedikit dari kalian yang ingin berpikir untuk memblokirku. Tawa besar diikuti oleh suara ledakan terdengar tanpa henti. Warna terkuras dari wajah iblis Joyu dan Kaisar Iblis Pianyi. Kaisar Iblis Joyu adalah bawahan Kaisar Iblis Hitam, seseorang ahli Kaisar Iblis level 4. Sedangkan Kaisar Iblis Pianyi berada di Kaisar Iblis level 5. Jubah Kaisar Iblis Li Jiao melayang dan nyala api meledak seperti gerbang banjir ke segala arah, menyebabkan banyak penonton melarikan diri. Kemudian Kaisar Iblis Li Jiao mengangkat kedua tangannya dan menekannya dengan ringan. Tiba-tiba di daerah sekitar yang tampak tenang, namun Dewa Abadi Joyu dan juga Kaisar Iblis Pianyi dan teman-temannya merasa terjebak. Kecepatan mereka turun ke titik terendah yang menakutkan. Kemudian Kaisar Iblis Li Jiao tiba-tiba pada saat yang sama mengeluarkan cahaya merah yang tampak mengalir di permukaan kulit dan menutupi jari-jarinya. Kaisar Iblis Li Jiao tertawa terbahak-bahak. Kedua tangannya membentuk cakar dan membidik Dewa Abadi yang paling lemah dari 6 ahli itu. Namun Dewa Abadi Joyu yang buru-buru bergegas untuk menghadapi serangannya. Dengan kemampuan Kaisar Joyu dan juga Kaisar Pianyi saat ini, mereka mungkin tidak dapat menggunakan domain mereka sendiri untuk menghancurkan domain lawan. Tetapi paling tidak mereka bisa melawannya dengan meniadakan efeknya sebanyak mungkin. Penonton di sekitar mereka hanya bisa dengan rajin mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Pertempuran Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. Kebanyakan orang biasa tidak akan cukup beruntung untuk menyaksikan satu peristiwa seperti itu dalam hidup mereka. Sebuah serangan cakar tunggal membentang dari pertempuran di udara. Dalam beberapa kedipan sejumlah besar orang berhamburan ketakutan. Suara ledakan terdengar. Hanya satu gerakan cakar yang menyebabkan beberapa orang mati seketika. Tubuh mereka terbelah dan meledak. Darah segar mewarnai awan. Untuk menyaksikan pertempuran skala ini, seseorang harus siap untuk terjebak di dalamnya dan mati. Lu Bai yang menyaksikan orang-orang di sisinya mati setelah serangan itu, dia pun mengajak Qin Yu untuk menjauh. Namun Qin Yu mengatakan jika dia ingin selamat, berdirilah di belakangnya. Lu Bai terkejut dan berpikir dalam hati. Dia berpikir jika Qin Yu adalah ahli tingkat atas dengan level 8 atau level 9 emas abadi. Ditambah lagi energi yang hilang dari bentrokan antara Dewa Abadi dan Kaisar Iblis hanya berbahaya bagi para penonton yang lebih lemah. Adapun mereka yang berada di atas peringkat Dewa Emas seharusnya tidak membahayakan mereka. Di sekitar penginapan awan api biru hanya Kaisar Iblis Li Jiao yang bertarung melawan dua lawannya. Kaisar Iblis Li Jiao hanya bisa mempertahankan alasannya yang sama dan dia menjadi tidak sabar. Sialan, kamu masih tidak ingin menyerang? Kaisar Iblis, Pianyi, dan yang lainnya terkejut. Henny adalah satu-satunya wanita di antara detail keamanan yang dikirim oleh Kaisar Iblis Darah. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar, menatap pedang warna hijau giok di pinggangnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Bilahnya ditarik perlahan dari tubuhnya, dan suaranya bisa membuat tulang punggungnya merinding. Ketika bilahnya terlepas, tubuh Henny pun terjatuh. Pedang itu berada di tangan remaja yang tampak keren, bocah pedang giok. Dewa Abadi Pianyi berseru kaget. Jika dibandingkan dengan Kaisar Iblis Li Jiao, bocah pedang giok ini bahkan lebih menakutkan.
Dia adalah jenderal teratas langsung di bawah salah satu dari 3 kaisar besar alam iblis dan kaisar iblis Asura. Kekuatannya berada di sekitar kekuatan iblis level 6 dan bocah pedang giok ini dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Bocah pedang giok memegang cincin spesial Heni. Peralatan ilahi tidak ada di sini. Dia mengerutkan kening dan menatap kaisar iblis Li Zhao. Li Zhao, ini peringatan terakhirku. Aku tidak suka seseorang memanggilku bocah. Kamu bisa memanggilku sebagai lelaki pedang giok atau lelaki pedang Asura. Lelaki pedang giok itu pun berbicara dengan acuh tak acuh kepada Li Zhao yang bertarung di dekatnya. Setelah dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau giok saat dia menembak ke arah Dewa Abadi dan kaisar iblis lainnya. Suara tawa terdengar dan bayang lain bergegas dari langit. Orang-orang dari alam iblis benar-benar penuh omong kosong. Kamu ingin membunuh? Bunuh saja. Namun pria parubaya lain yang tampak keren bergegas dari langit. Ini adalah Dewa Abadi yang sangat kuat. Satu demi satu para ahli terus berdatangan. Kinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum saat melihat adegan ini. Sepertinya menjadi lebih menarik. Jumlah Dewa Abadi dan Kaisar Iblis benar-benar melebihi pengamatannya. Dari pengamatan Kinyu, dia hanya menemukan 6 orang, termasuk Kaisar Iblis Li Zhao, lelaki pedang giok, seseorang wanita berbaju putih, seorang pria berpakaian kuning, ditambah Lo Yu dan juga Jiang Yan. Tiba-tiba cahaya putih menyelimuti seluruh lingkungan hingga ratusan li. Pada saat yang sama cahaya kuning bersinar. 2 lampu mulai melingkari 2 sosok muncul di udara. Mereka adalah wanita berbaju putih dan pria berbaju kuning yang ditemukan Kinyu sebelumnya. Suara kejutan terdengar. Mereka berada di bawah komando salah satu dari 3 kaisar, yaitu Kaisar King. Pasangan itu secara individual berada pada level 5 mistik. Namun ketika mereka bergabung, mereka memiliki kekuatan untuk menyaingi Dewa Abadi level 6. Namun di sisi Kaisar Yu hanya memiliki kekuatan mistik level 3. Dewa Abadi Zhou Yu, Kaisar Iblis Pianyi, dan 3 Dewa Abadi dan Kaisar Iblis lainnya yang sedikit lebih lemah. Adapun orang-orang yang datang untuk mencuri, terlepas dari mana mereka berasal. Bahkan yang terlemah setidaknya memiliki kekuatan Dewa Abadi level 3. Bahkan yang terkuat adalah lelaki pedang giok yang mencapai kekuatan Kaisar Iblis level 6. Ditambah mereka memiliki setidaknya 8 ahli di pihak mereka. Sudah jelas siapa yang dirugikan. Terdengar suara di telinga Jibai. Kita memiliki banyak ahli hari ini. Saudara Jibai, apakah menurutmu itu cukup untuk kita? Rambut putih panjang mengalir seolah-olah seperti air terjun. Dan dengan gulungan salah satu Dewa Abadi level 3 di tempat kejadian mati seketika. Iblis darah rambut putih Yileng membunuh Dewa Abadi dalam seketika. Hanya dalam beberapa detik setelah memasuki medan pertempuran. Melihat itu wajah lelaki pedang giok berubah warna menjadi jahat. Di alam iblis mereka yang bisa mengatasi lelaki pedang giok jumlahnya sangat sedikit. Di sisi Kaisar Iblis Darah, hanya Kaisar Iblis Darah sendiri dan Iblis Darah rambut putih yang membuatnya sangat gelisah. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu Iblis Darah rambut putih Yileng hari ini? Ditambah lagi pasangan pedang ganda Xuan Huang mendengar kata-kata Iblis Darah rambut putih membuat mereka menjadi dingin. Namun kilatan energi pedang tiba-tiba melesat. Kaisar Iblis Li Zhao membuka matanya lebar-lebar dan tubuhnya jatuh tepat setelahnya. Saat mayatnya jatuh, seluruh tubuhnya meledak dengan tanpa meninggalkan jejak apapun. Jibai yang muncul di samping Yileng, salah satu Dewa Abadi level 7, dan satu lagi adalah level 7 Kaisar Iblis. 2 ahli serupa yang terkenal dengan metode pembunuhan mereka. Penampilan mereka memaksa semua orang yang hadir terhenti. Tekanan diam mulai menyebar dan bahkan jutaan penonton yang berada bermil-mil jauhnya tetap diam. Kemudian Jibai mengatakan kepada lelaki pedang giok, "Saya perhatikan Anda sedang mencari peralatan ilahi. Biarkan saya memberitahu Anda. Peralatan ilahi ada di cincin spesial saya. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan dapatkan." Jibai memanggil dengan acuh tak acuh. Lelaki pedang giok mencengkram pedangnya namun tetap diam. Itu jebakan. Suami dari pedang ganda Huan Xuang yaitu Huang Yi tertawa getir. Aku tidak menyangka Kaisar Yu dan Kaisar Iblis begitu kejam. Mereka sebenarnya ingin membunuh kita semua sekaligus untuk memperingatkan orang lain. Lelaki pedang giok dan pasangan Huan Xuang tidak berani bertindak gegabah.
Ada energi yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di udara di sekitar ruang. Ini adalah efek dari domain Jibai, pedang darah hijau abadi. Jika mereka membuat gerakan tiba-tiba, mereka akan segera menghadapi pukulan mematikan darinya. Selain itu, pedang darah hijau abadi yang menakutkan, ada juga setan darah rambut putih Yileng yang sama menakutkannya. Siapa yang ingin kamu lawan? Lelaki pedang giok atau pasangan Huan Suang? Yileng menatap Jibai dengan dingin. Jibai pun menjawab dengan ringan, aku ingin mengalahkan lelaki pedang giok. Bagi mereka berdua, hanya lelaki pedang giok dan pasangan Huan Suang yang menjadi ancaman. Di sana Qin Yu masih tidak bergerak. Tatapannya terkunci pada kedua sosok Kaisar Iblis level 7 itu. Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis Darah ini menunjukkan kemampuan mereka untuk pencegahan segala sesuatu di masa depan. Qin Yu mengerti rencana mereka setelah mengamati tempat kejadian. Namun rencana ini dibuat bersama dengan Yudian dari klan pedang giok. Karena kematian murid konyolnya Qin Yu juga terkait dengan Yudian, maka Qin Yu akan menghancurkannya. Boneka abadi Qin Yu langsung terisi penuh dengan 9 buah batu kelas atas cuy. Sama seperti pedang darah hijau abadi Jibai dan iblis darah rambut putih Yileng akan bergerak. Pedang panjang bermata karat menembus salah satu tim Kaisar Iblis dan langsung menusuk Yuan Yingnya. Mendengar teriakan kematian, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan takjub melihat ke arah tempat kejadian. Kemudian terdengar teriakan, aku akan membunuh mereka yang berada di komando Kaisar Iblis Darah. Lo Yu berbicara perlahan. Tatapannya tertuju pada Iblis Darah rambut putih Yileng. Namun Lo Yu hanya seorang dewa abadi level 2. Jarak di antara dia dan Yileng terlalu besar. Namun di bawah tatapan kuatnya, Iblis Darah rambut putih Yileng hanya tersenyum pahit. Silakan jika kamu ingin membunuhku. Namun kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Dengan acuh tak acuh, Lo Yu mengatakannya. Namun Yileng menggelengkan kepalanya. Baiklah, itu sudah cukup. Bisakah kamu menghentikan kegilaan ini? Jika kamu terus seperti ini, tidak ada yang bisa melindungimu sama sekali. Aku mungkin membiarkan ini, tetapi jika itu yang mulia mungkin akan membunuhmu dalam keadaan marah. Namun saat Iblis Darah rambut putih baru saja mengucapkan satu kalimat, tiba-tiba gelombang-gelombang putih dengan Iblis Darah rambut putih di tengahnya menyapu dua dewa abadi dan satu Kaisar Iblis yang berdiri di samping lelaki pedang giok dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, baik dewa abadi dan Kaisar Iblis mati di tempat. Semua sangat terkejut, ditambah lagi mereka semua tidak ada yang berani bergerak. Karena kekuatan Jibai yang telah menggunakan Holy Sensei-nya untuk sepenuhnya mengunci mereka. Jibai menghela napas. Lo Yu, Tuan Abadi yang jenius. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku sudah lama mendengar ketenaranmu. Namun di saat Jibai menyapa Lo Yu, lelaki pedang giok dan pasangan Xuan Huang membuat gerakan mereka pada saat yang sama. Satu ke selatan, yang satu ke utara. Mereka tidak berteleportasi. Karena ruang di sekitarnya dipenuhi dengan pedang Qi. Berteleportasi saat ini sama saja mencari kematian. Mereka menunggu kesempatan, menunggu sampai sekarang, sebelum mereka bisa bergerak untuk melarikan diri. Mata Jibai menjadi dingin dan saat dia masih berbicara dengan Lo Yu, dia memutar tangannya dan meraih pedang di punggungnya. Bayangan pedang menembus langit, seberkas energi pedang berwarna hijau selebar jari tampaknya melintas di depan mata lelaki pedang giok. Suara melolong bergema dan seluruh tubuh lelaki pedang giok yang terkena ditutupi banyak luka. Ekspresinya muram, tangannya mencengkram pisau gioknya erat-erat dan memblokir dengan sekuat tenaga. Darah segar keluar dari mulut lelaki pedang giok. Pada saat yang sama, luka di kulit terbelah dan darah segar mengalir. Terlepas dari itu, dia berhasil memblokir serangan ini. Namun energi pedang hijau yang sama sekali lagi datang ke arahnya. Jibai memiliki sedikit seringai dingin, bahkan sebagian besar dewa abadi level 7 yang telah menghadapinya menjadi lebih buruk. Hampir semua meninggal, lalu bagaimana lelaki pedang giok bisa melarikan diri dari serangan ini? Lelaki pedang giok merasakan keputusan dari lubuk hatinya. Jibai terlalu kuat, dan dia pun kehilangan harapan. Namun lelaki pedang giok tiba-tiba merasakan transmisi jiwa hanya untuk melihat seseorang langsung memblokir serangan di depannya dengan tubuhnya sendiri. Terima kasih banyak senior. Lelaki pedang giok menjawab melalui transmisi jiwa dengan ucapan terima kasih. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melarikan diri. Qin Yu merasa tubuhnya terlempar ke belakang seperti meteor. Namun dia tertawa di dalam hatinya. Senior?
Bocah pedang giok ini benar-benar menyebutku sebagai senior. Kinyu tidak bisa menggunakan kekuatan apapun dari batu kelas atas untuk mengimbangi momentum itu. Dia hanya bisa membiarkan dirinya dikirim terbang. Namun setelah Kinyu merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat dia memeriksa tubuh boneka pedang giok dengan cermat di belakang, di mana dia menggunakan punggungnya untuk menerima energi pedang giok itu. Di sana terlihat ada luka besar dan darah segar mengalir. Tubuh internal boneka pedang giok abadi itu seperti daging. Hanya wilayah dentian yang memiliki pelindung arai Rose 9. Otak Kinyu dalam hiruk pikuk. Bagaimana mungkin boneka pedang abadinya bisa rusak? Apakah Paman Lan membohonginya? Oke guys, sampai di sini dulu biar kalian makin penasaran. Jika menurut kalian cerita ini menarik, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya biar Mimin gas lagi cerita selanjutnya. Oke, Mimin undur diri dulu dan bye-bye.